3. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Katrin lewat pembelajaran operasi hitung campuran. Tapi anak-anak, Bu Katrin pengen tahu kabar kalian. Semoga Bu Katrin temuin dalam keadaan sehat semua ya. Tentu saja dengan keluarga masing-masing yang hidup berbahagia. Oke, hari ini seperti Ibu sampaikan, kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Pada pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai dengan urutan operasinya. Anak-anak, di masa pandemi ini, walaupun kita tinggal di rumah, kita tetap harus belajar. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar kita semua, baik di rumah maupun di mana saja, kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Berdoa mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan ke materi, yaitu contoh-contoh soal dan bagaimana cara penyelesaiannya. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita harus perhatikan tanda-tanda seperti ini. Yang pertama, jika ada soal yang di dalam kurung, maka itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, kali atau pembagian. Yang ketiga, plus, tambah, atau kurang. Nah, jadi operasi hitung di dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Yang seperti ini. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Langkah kedua ya. Sedangkan langkah ketiga, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Jadi harus sistematik. Yang keempat atau D, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Nah, itu kuncinya yang kita harus sepakati dan kita tanamkan supaya dalam pengerjaan agar tidak salah. Ayo kita langsung ke contoh soal. Misalnya ini contoh nomor 1. 100 ditambah 2400 dibagi 120. Di sini ada tanda tambah, di sini ada tanda pembagian. Apa yang kita kerjakan terlebih dahulu? Benar. Yang kita kerjakan terlebih dahulu bukan yang pertama, tetapi pembagian yang kedua. Ayo kita coba ya. 100 ditambah, nah ini sekarang 2400 dibagi 120 sama dengan ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi 100 ditambah 2400 dibagi 120 berapa? 24 dibagi 12 ada 20. Berarti 100 ditambah 2, langkah kita sudah semakin dekat ya. Jadi ada 120. Jadi 100 ditambah 2400 dibagi 120 sama dengan berapa? Ini kita masukkan ke sini. Mudah bukan cara belajar matematika? Kalau sudah kita pahami kunci-kuncinya, maka akan mempermudah kerja kita. Selamat belajar ya. Oke, sekarang contoh yang kedua anak-anak. Perhatikan di sini. Ada 250 ditambah 40 kali 150 dikurangi dalam kurung, ingat itu kalau dalam kurung 1500 dibagi 30. Apa yang mesti kita kerjakan terlebih dahulu? Benar, yang di dalam kurung terlebih dahulu. Mari kita coba ya. Kita tulis soalnya dulu. 250 ditambah 40 kali 150
dikurangi, nah yang di dalam kurung itu kita kerjakan dulu. 1.500 dibagi 30, nah, ya 250 ditambah 40 kali 150 dikurangi berapa? 15 bagi 3 berapa anak-anak? Oke, bener. Berapa? 15 bagi 3, 50. Ya. Lalu sekarang ada tambah, ada kali, ada kurang. Apa yang dikerjakan? Kalinya, ya. 250 ditambah 4 kali 15, 60. Nolnya 2, tambahkan, dikurangi 50. Nah, sekarang lihat, langkah kita semakin gampang lagi. Ini kita tambahkan berarti 6.250 dikurangi 50 sama dengan berapa? 6.200. Jadi lihat soal, 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 1.500 dibagi 30 sama dengan berapa? Iya, benar sekali loh. Ini kita sudah punya jawaban, masukkan saja di sini 6.200. Jangan lupa memberi titik pada bilangan ketiganya, ya. 6.200. Perhatikan contoh ini, pahami betul agar kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Anak-anak, ini contoh soal yang ketiga. Mari kita perhatikan bersama-sama. 1.500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 kali 5. Apa langkah pertama yang harus kita ambil? Benar, kita harus mengambil langkah pertama dari pembagian dan dilanjutkan dengan perkalian. Kita coba 1.500, ya, kita tulis dulu 1.500 dikurangi 8, ya. Ini menghasilkan 8, ya. Lalu ditambah berapa ini? 1.000. 2 kali 5 10 tambah 02 1.000. Lalu kita kerjakan dari yang kiri. Mana kirinya? Di sini. 1.500 dikurangi 8 berarti ada 1.400 berapa? 1.492 ditambah, turunkan angka 1.000-nya. Nah, jadi kita akan mendapatkan 2.000 sama dengan 2.492. Jadi 1.500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 kali 5 sama dengan berapa? Kita sudah kantongin jawabannya, yaitu 2.492. Jadi pelajaran matematika itu bukan momok yang harus ditakutin. Mari kita maju pelan-pelan. Yang penting kita dapat menyelesaikan semuanya dengan baik dan benar. Demikian anak-anak, pembelajaran matematika kita yang kita bahas tadi, pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacat. Semoga pelajaran yang sudah Ibu bawakan tadi dapat menarik minat kalian untuk selalu belajar matematika. Gimana perasaan kalian tadi? Sudah paham atau belum? Kalau sudah, jangan lupa selalu berlatih untuk matematika, karena matematika bukan untuk dihafalkan, tetapi kita selalu berlatih sehingga kita bisa mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan itu bisa dengan kalimat matematika. Oke anak-anak, kalau kunci untuk belajar matematika yaitu yang pertama, jangan malu bertanya. Yang kedua, selalu giat untuk berlatih mengerjakan soal-soal. Seperti itu ya.
Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, jangan lupa tanda dalam kurung itu selalu kita kerjakan lebih dahulu. Yang kedua, tanda kali atau pembagian, itu kita kerjakan terlebih dahulu dan selalu diawali dengan yang lebih dulu, itu yang sebelah kiri. Lalu baru kita mengerjakan soal penambahan atau plus dan pengurangan. Kuncinya itu supaya kita selalu ingat kunci itu sehingga kita bisa melangkah lebih maju. Selamat belajar, Tuhan memberkati.